Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam kedua di mapel mikrobiologi. Kembali lagi sama Bu Evi lagi ya. Jangan bosen-bosen. Oke, sebelum kita mulai, tadi yang mapel pertama belum berdoa, sekarang kita harus berdoa dulu ya. Agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk mikrobiologi ini kita masuk ke analisa morfologi bakteri bagian 2. Yang kemarin kita mengenal bentuk-bentuk bakteri, ada yang kokus, ada yang basil, ada yang koma, kemudian ada yang spiral, kemudian ada strukturnya juga. Kalau gandeng 22 itu duplo, gandeng gandeng seperti rantai itu disebut strepto. Kemudian kalau bergerombol seperti anggur disebut stafilo. Kemudian berempat namanya tetra dan lain-lain ya. Bisa dilihat lagi, kalau lupa dilihat lagi videonya. Oke. Untuk yang hari ini kita belajar tentang struktur tambahan bakteri. Jadi kemarin itu adalah kemudian juga ini kan kita bahas juga bagian-bagian tubuh bakteri kan. Nah, itu kan istilahnya itu basicnya. Nah, sekarang ada struktur tambahannya. Nah, struktur tambahan ini ada flagela, ada klorosom, vakuola, kapsul atau lendir, kemudian ada fimbri atau fili, kemudian ada endospora. Ini tidak semua bakteri punya. Ya, jadi bakteri-bakteri tertentu ada yang punya flagela, ada yang juga punya klorosom, ada yang punya flagela dan kapsul misalnya. Nah, semua ini adalah sebagai senjata buat bakteri. Semakin banyak struktur tambahannya, maka bakteri tersebut semakin kuat atau daya invasinya, daya menginfeksi manusianya itu semakin tinggi. Ya. Kemudian juga istilahnya lebih patogen, lebih jahat. Misalnya ya, flagela. Flagela ini fungsinya untuk bergerak. Dibandingkan dengan bakteri yang tidak punya flagela, yang nggak bergerak, kira-kira jahatan yang mana? Yang punya flagela atau ya dia bisa mendatangi ya kan, dia bisa bergerak. Ya, yang nggak bergerak ya diam aja. Kalau nggak kita yang mendatangi, dia nggak akan datang, seperti itu. Nah, kemudian jadi yang membuat dia itu kan kita juga punya antibodi kan ya. Manusia itu punya antibodi. Kalau misalnya yang datang bakterinya itu biasa-biasa aja, tapi banyak dalam segi jumlah. Nah, bisa jadi kita sakit karena antibodinya tidak mengatasi. Tapi kalau misalnya yang datang itu bakterinya patogenitasnya tinggi, tapi dalam jumlah sedikit, bisa jadi kalau antibodi kita lagi rendah bisa langsung sakit walaupun yang menginfeksi sebenarnya sedikit. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah flagela. Flagela adalah alat gerak untuk pergerakan ya, alat gerak untuk pergerakan, jelas ya Bu. Nah, dia fungsinya adalah bergerak. Jadi kalau bakteri tersebut punya flagela, berarti dia bisa bergerak atau motil. Istilahnya di dunia bakteriologi itu disebut motil. Bakteri ini motil atau non motil. Kalau nggak punya apa-apa gundulan ya, nggak ada flagelanya atau nggak ada filinya, disebut dia non motil gitu, nggak bergerak. Nah, oke. Posisi, nah ini juga ada macam-macamnya. Bakteri yang punya flagela itu ada yang monotrik ya. Monotrik itu flagelanya cuma satu ndil. Nah, seperti ini ya, ndil. Kemudian lofotrik ada beberapa flagela tapi hanya di satu sisi. Di sisi kanan kiri tergantung ya. Jadi ini namanya lofotrik. Kemudian ada beberapa flagela itu di sisi kanan dan sisi kiri disebut amfitrik. Nah, seperti ini.
Kemudian kalau dia menyeluruh di seluruh tubuhnya bakteri, berarti dia disebut peritrik. Nah, ini juga menentukan patogenitas kan antara monotrik sama peritrik, kira-kira yang lebih jahat siapa? Peritrik ya, berarti dia melayune luweh banter ya. Kalau dia lomba gitu dia menang yang peritrik daripada yang monotrik. Oke, lanjut. Yang kedua adalah klorosom. Klorosom ini hanya dimiliki pada bakteri yang dapat melakukan fotosintesa. Nah, dibandingkan dengan bakteri yang tidak punya klorosom, berarti dia lebih jahat ya, lebih patogenitasnya lebih tinggi. Vakuola adalah dia tuh untuk gas, untuk menghasilkan gas pada bakteri yang hidup di air. Jadi ini dikhususkan. Jadi Allah itu baik sekali. Jadi untuk bakteri-bakteri yang hidup di air dikasih vakuola agar dia bisa bernafas di air. Kemudian fimbri atau fili. Nah, beda dia juga fungsinya untuk pergerakan, tapi beda sama flagela. Kalau flagela tadi bentuknya panjang, kalau fili dia menyeluruh ke seluruh tubuh, tidak ada beda yang sedikit atau banyak, semua ada seluruh tubuhnya, cuman dia pendek-pendek. Seperti ini ya, ini gambarnya. Oke. Berarti kalau misalnya dia punya fili atau fimbri juga disebut bakteri yang motil ya. Kemudian lapisan kapsul atau lendir. Nah, ini bakteri yang berkapsul itu adalah melapisi tubuh bakteri. Jadi di sekitar tubuhnya itu ini tubuh bakteri yang kemarin basicnya itu, kemudian ada lagi kapsul yang warna hijau, ini adalah kapsulnya. Kalau dia memadat, dia kapsul. Ada juga bakteri yang sebenarnya fungsinya sama seperti kapsul, tapi dia berlendir. Jadi kalau misalnya dia ditanam di media pembiakan bakteri, dia akan mengeluarkan lendir. Nah, kapsul ini melindungi bakteri kalau misalnya akan difagositosis oleh antibodi. Istilahnya apa? Alot ya kan ya. Jadi kalau mau dimakan oleh antibodi itu gak cerdas. Jadi butuh waktu yang lama untuk menghancurkan bakteri tersebut. Berarti apa? Lebih kuat daripada bakteri yang gondol atau bakteri yang tidak punya kapsul. Nah, kemudian kapsul ini juga sebagai cadangan makanan dari bakteri. Kalau misalnya di tempat yang tidak menguntungkan untuk bakteri, dia masih punya cadangan makanan, dia bisa hidup lebih lama. Kalau berlendir, kalau berlendir ini keuntungannya sama, dia juga sebagai cadangan makanan, dan juga dia bisa bertahan di daerah yang kering gitu. Jadi dia mengeluarkan lendir. Biasanya koloninya itu besar-besar, delemok-delemok dan berlendir gitu. Kemudian yang terakhir ada endospora ya. Endospora ini bakteri masa dorman yang mati suri yang dapat bangkit kembali dalam kondisi yang menguntungkan. Kalau saya bilang sih seperti punya dua nyawa. Kenapa? Dia ini spora dan sel vegetatif ya. Bakteri basicnya adalah sel vegetatif, kemudian dia punya spora. Ketika dia di saat yang tidak menguntungkan, dia seakan-akan mati, tapi sebenarnya dia sporanya ini bisa tumbuh kembali menjadi bakteri lagi, seperti itu. Ini bisa dilihat, ini adalah bakteri yang ini ada tul-tulnya bening, itu adalah sporanya. Jadi kalau misalnya godok air gitu ya, atau mungkin kita istilahnya digodok satu kali itu sudah bisa mematikan bakteri, itu sebenarnya bakteri yang tidak berspora. Tapi untuk bakteri berspora masih bisa hidup. Itulah kenapa ada proses namanya pasteurisasi untuk pengolahan susu ya. Itu pada suhu yang tidak terlalu tinggi karena nanti proteinnya rusak, tapi dilakukan berulang-ulang pemanasannya, karena pemanasan pertama bisa mematikan sel vegetatif, kemudian kedua bisa mematikan sporanya. Gitu. Ini adalah
spora. Ini coba kalian lihat di sini. Ini ada letaknya di pinggir, ada yang di tengah, ya macam-macam. Nah, ini ada letak spora. Kalau yang letaknya di tengah disebut letaknya sentral. Kemudian kalau di pinggir disebut terminal. Kalau antara tengah-tengah dan pinggir disebut subterminal. Oke. Jadi dari situ tadi kita tahu ya, kemarin ada struktur bakterinya secara basic atau umum. Kemudian nanti yang di part 2 ini ada struktur tambahan bakteri yang menyebabkan bakteri tersebut itu lebih kuat, kemudian dia mempunyai daya invasi yang tinggi, dan yang jelas lebih patogen atau lebih bisa menyebabkan sakit, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp, bisa juga ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa absen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.